Baik, di sini kita akan mempelajari tentang kerusakan apa aja dan potensinya apa aja ya. Oke, di sini ada latar belakangnya. Jadi karena perkembangan teknologi yang semakin cepat dan komponen-komponen yang serba serba pesat itu cepat dan berteknologi, maka dari desain, dari komponen, dari proses dan perawatan mesin, maka seorang engineering atau teknik maintenance perawatan harus mampu mengetahui kerusakan dan penyebab kerusakan komponen tersebut atau mesin tersebut. Oke, next. Di sini kan industri, ada industri pada abad pertama, kedua, industri abad ke-18, ke-19, 20, dan hari ini kita akan mengembangkan yaitu industri secara teknologi, yaitu industri itu berhubungan dengan intelijensi dan teknologi ya, dengan database. Oke, kalau industri yang tapi sekarang ini masih banyak menggunakan industri 3.0. Karena di sini maintenance paling penting. Di sini juga maintenance, semuanya tidak akan. Oke, next. Definisi kerusakan itu adalah komponen-komponen yang mengalami kegagalan fungsi, tidak memenuhi harapan. Jadi, komponen tersebut tidak bisa dinyalakan, tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau di mesin industri biasanya suaranya gruk 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 gitu, itu alamat dia akan ke rumah sakit. Jadi di sini contohnya sepeda motor. Semua mesin hampir sama ya. Mesin sepeda motor, mesin mobil, mesin industri itu hampir sama. Bapak ini kenapa menyuruh, kok dia tidak melakukan? Kenapa sih sepeda motornya mogok? Apakah karena kehabisan bensin atau karena businya tidak bagus atau tidak bisa dipakai, atau karena bensinnya ini tidak bisa mengalir secara lancar? Oke, seorang engineering harus bisa menganalisa. Nah, di sini mesin bubut. Mesin bubut itu biasanya kerusakannya itu tidak terlalu rumit ya, karena dia sudah didesain dari awal itu sudah kerusakannya seminimal mungkin dan harganya juga mahal. Jadi mesin bubut ini hanya diperlukan perawatan seperti kebersihan, seperti pelumasan, dan lain sebagainya. Nah, perawatan itu tidak seperti tubuh manusia, tapi kalau manusia itu sudah sakit parah, salah diagnosa, salah obat, ya alamat dia sudah mati, tidak bisa dirawat lagi. Tetapi kalau dia seorang dokternya itu tidak human error, dokternya cerdas, pintar, dan tidak dokter sogokan, dan dia bisa menganalisa, oh ini loh penyakitnya itu nggak parah, penyakit ini, virus ini adalah virus yang influenza, yang tidak menyerang secara parah, dan tidak sampai terlambat ke rumah sakit, tidak terlambat penanganan. Jadi kalau manusia itu perawatannya sudah salah, obatnya sudah keliru, terus dia tidak bisa makan dan tidak punya energi dan akhirnya dehidrasi, akhirnya ya mati gitu. Sama seperti mesin, kalau mesin benda mati masih bisa diotak-atik, tapi kalau manusia tidak. Manusia itu bukan mesin benda mati. Kalau manusia sudah salah diagnosa, salah segalanya, ya assalamualaikum, salah suntikan, salah segalanya, ya mati gitu. Ini adalah penyebab 3 utama kerusakan pada mesin industri, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, seperti layaknya tubuh manusia, mesin industri juga harus selalu dirawat. Tingkat perawatannya disesuaikan dengan tingkat penggunaannya. Perawatan mesin secara berskala tentunya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap komponen mesin itu sendiri, sehingga mesin industri tetap stabil dan proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Maksudnya itu, kalau saya seorang manusia, wanita biasa, saya tidak perlu perawatan seperti beli baju yang mahal. Kalau itu bukan perawatan, itu aksesoris ya. Kalau perawatan itu ya semua hampir sama, yaitu nutrisi, makanan yang sehat, 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Dan diet tidak perlu terlalu ketat, yang penting kita sehat, yang penting kita mandi setiap hari, 2 kali sehari, dan hidup bersih. Tuh. Kalau masalah kayak aksesoris, kecantikan, itu beda-beda. Seperti seorang artis.
Seorang artis, ya aksesorisnya beda dengan Bu Lutfia. Seorang artis perawatannya, mandinya mungkin dia di salon kecantikan atau spa. Kalau Lutfia cukup di Bu Lutfia cukup di kamar mandi pakai sabun batangan, sudah cukup itu, yang penting sehat. Terus setiap mesin industri pasti memiliki resiko kerusakan yang bisa terjadi kapanpun. Ada 3 jenis penyebabkan kerusakan mesin industri, yaitu human error, kerusakan oleh manusia, rusak karena faktor usia mesin, dan juga rusak karena kurang perawatan. Di sini human error tadi seperti yang kita ketahui bahwa kerusakan oleh manusia atau operator yaitu karena kurangnya pengetahuan dalam mengoperasikan alat atau mesin industri. Contoh di sini ada ini kalau di bidang kesehatan dia itu tidak mengenali penyakit ini penyakit apa itu namanya, emang penyakit yang sangat serius, penyakit yang memang tidak sedang, levelnya ada level rendah, level menengah, dan level tinggi. Ternyata dia menangani, seorang dokter ini dia salah diagnosa, dia menangani level rendah dengan penyakit level tinggi. Dosis obatnya ditinggikan sehingga dia mudah kena serangan jantung, sehingga akhirnya dia mati. Nah, seperti itu. Kecuali kalau emang dia kena saturasi oksigennya sudah rendah sekali, akhirnya ya nggak ke otak, ya mati. Jadi seperti itu ya. Mesin dan manusia itu lebih kompleks. Manusia itu kalau salah penanganan, salah perawatan, dia mati. Tapi kalau mesin masih bisa diperbaiki, masih bisa dipermak, masih bisa dianalisa. Dan dia tidak butuh makan. Walaupun dia tidak diberi bensin 1 hari, bahan bakar 1 hari, nggak masalah. Ditunda nggak masalah, tapi manusia tidak bisa ditunda. Manusia bisa dihidrasi, manusia makhluk hidup. Oke. Sebenarnya ini alasan utama kenapa setiap mesin selalu dilengkapi dengan buku panduan manual buku pengoperasian mesin. Jadi setiap mesin itu ada buku pengendalian. Seperti perawatan servis, seperti di Astra, di Daihatsu, di Toyota itu ada buku manual perawatannya. Dan cara mengendalinya, kita mengenal komponen-komponennya, ada manual booknya. Seperti Anda menjalankan mesin bubut juga harus ada manual booknya. Selain menyediakan manual book, ada juga beberapa produsen mesin industri yang menyediakan video, tutorial, dan training atau pelatihan secara langsung pengoperasian mesin oleh engineering. Maka dari itu untuk operator yang bertugas sebaiknya diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum mengoperasikan alat. Dengan begitu, kerusakan akibat human error dapat diminimalisir. Banyak produsen mesin industri yang tidak menerima garansi jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan dalam mengoperasikan alat. Jadi kalau menurut saya ya, perawatan yang paling mahal itu adalah perawatan manusia di sebuah perusahaan. Itu terbukti karena manusia asuransinya itu banyak. Kalau manusia nggak masuk sakit, itu perusahaan ruginya banyak. Jadi ya kalau manusia sehat, perusahaannya nggak rugi. Perusahaannya jadi kalau terus biaya training juga mahal gitu. Kalau mesin itu kan benda mati ya, walaupun dia ditinggal, aduh susah. Gak apa-apa besok masih diperbaiki, gak apa-apa, tapi kalau manusia jangan. Manusia benar-benar butuh perawatan. Oke, kerusakan karena faktor usia. Sedangkan kerusakan jenis ini biasanya memang sering terjadi karena umur mesinnya sudah terlalu tua dan sudah sering digunakan. Setiap mesin biasanya memiliki usia maksimal penggunaan. Jika melewati batas usia yang ditentukan, maka rentan mengalami kerusakan. Kerusakan pada fase ini disarankan untuk mengganti komponen yang mesin yang sudah tidak layak fungsi dengan komponen atau spare part yang baru. Jika ada dana lebih, sebaiknya beli mesin industri yang baru agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Di sini sudah aus ini banyak karena faktor usia. Kalau daun pun kalau sudah tua, sudah coklat ya gugur dia. Manusia juga gitu. Manusia kalau sudah semakin tua, indera penglihatannya, indera pendengarannya, dan organ-organ dalam juga mengalami penurunan fungsi. Kerusakan akibat kurang perawatan, tadi kan seperti mobil ya, mesin kendaraan, motor selalu dirawat dengan baik. Jika kapasitas penggunaan mesin terlalu besar tapi tidak diiringi dengan perawatan yang baik secara skala, maka mesin akan mengalami aus, bahkan bisa menjadi kerusakan yang cukup fatal. Ini ya hampir sama ya. Apa
kita kalau mendefinisikan kerusakan itu apa sih yang menyebabkan dia rusak. Jangan salah diagnosa tadi yang dulu saya berikan tadi. Ternyata kita tidak melihat bahwa dia tuh motornya nggak bisa berjalan karena apa? Karena dia nggak ada bahan bakarnya. Ternyata kita udah bongkar-bongkar mesin, ternyata kesalahannya cuma fatal, lupa mengisi bahan bakar. Setelah komponen rusak diketemukan, maka tahapan berikutnya adalah analisa kerusakan komponen failure atau kegagalan. Pada tahapan ini muncul pertanyaan bagaimana kerusakan dapat terjadi dan mengapa komponen tersebut bisa rusak. Untuk itulah perlu dilakukan penyelidikan secara sistematis agar kerusakan tidak terjadi dan terjadi lagi, sehingga kalau sekedar mengganti komponen yang rusak tanpa penyelidikan maka akan terjadi kerusakan lagi di kemudian hari. Secara umum, faktor-faktor penyebab gangguan dan kerusakan pada adalah yaitu kerusakan mekanis. Pada sistem mekanis, biasanya gejalanya dapat diketahui secara fisik, misalnya terjadi getaran yang berlebihan, gerakan mesin tidak balance, adanya suara yang tidak semestinya. Kerusakan komponen atau konstruksi mesin secara umum dapat diklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu damage defect, berarti suatu kondisi di mana terjadi akumulasi aliran plastis pada struktur konstruksi, tetapi masih bisa dimanfaatkan. Faktor crack adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa konstruksi mulai retak. Fracture break adalah suatu keadaan yang memperlihatkan konstruksi atau komponen patah menjadi dua bagian atau lebih sekaligus. Fracture mempunyai pengertian sama dengan break. Rupture adalah suatu kondisi khusus di mana komponen atau struktur patah disertai geseran plastik slips, terutama pada material yang bersifat ulet. Komponen atau struktur yang mengalami crack atau crack test, pengujian atau pada tegangan konstan dalam kondisi temperatur tinggi akan menghasilkan rupture. Ini adalah mesin operator petugas maintenance ya. Mesin itu biasanya dilihat kerusakannya apa, yaitu mesin kotor, pelumasan bocor, pelumasan tidak ada, terlalu panas, bising, bergetar, banyak gram atau debu, sulit diperiksa, lantai kotor, barang berserakan dan tidak rapi. Kalau operator biasanya yaitu mengabaikan mesin kotor, salah pengoperasian, tidak dapat memeriksa, tak mampu melakukan pemeliharaan sederhana, tidak memiliki bekal pengetahuan mesin pelumasan, penggantian alat, penyetelan, dan lain-lain, tidak minta tolong pada saat ada gangguan, produksi lebih penting daripada alat produksi, tidak mampu mengontrol mesin. Kalau kesalahan pada petugas maintenance atau petugas perawatannya itu mengganti dan memperbaiki tanpa bertanya mengapa masalah terjadi, tak pernah memberitahu operator tentang pemeliharaan sederhana, tak berkomunikasi pada operator, hanya memperhatikan masalah besar dan darurat saja, tidak peka terhadap masalah kualitas maupun unjuk kerja mesin, menganggap keuangan mesin tak dapat dihindari, mengandalkan teknologi bukan sumber daya. Kerusakan sistem elektris. Pada sistem elektrik, gejala yang tidak nampak biasanya lebih dominan. Gejala yang nampak misalnya panas yang berlebihan pada bagian tertentu, sedangkan yang tidak nampak bisa diketahui dari performa mesin yang mulai turun atau dari hasil pengukuran pada arus tegangan dan tahanan isolasinya. Kerusakan sistem elektrik dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu malfunction, sistem tidak berfungsi semestinya karena komponen mengalami penurunan performa dan berubahnya rangkaian kerja akibat berubahnya setting parameter. Kedua, failure atau kegagalan sistem tidak mau bekerja karena rusaknya komponen atau putusnya suatu rangkaian sehingga arus terhenti, lost kontak di suatu titik. Triplet, pengaman fuse, sistem elektrik terputus shutdown akibat tingginya arus yang diterima pengaman overload